Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Rezeki Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, atau yang sudah support YouTube channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku. Oke ya bosku, untuk laga kemarin malam ya bosku, karena kemarin malam itu saya tidak ada up video karena kondisi kurang bagus ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali ya bosku. Emang di laga kemarin itu saya tidak ada up video ya bosku, tapi saya tetap sharing build di grup WhatsApp ya bosku. Kemarin itu saya ada sharing build, ada 3 build, dan di 2 hari yang lalu itu saya juga ada sharing build ya bosku, dimana di 2 hari yang lalu itu kita karena loss 1 di build boom kita, dan di laga kemarin itu build boom kita masih masuk ya bosku. Oke, jadi selamat saya ucapkan buat bos-bosku yang di grup WhatsApp, dimana laga kemarin itu kita masih bisa amankan build kita. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lanjut ya bosku. Oke, tanpa basa-basi ya bosku, karena sini kondisi saya kurang bagus ya bosku. Di sini saya lanjut saja, bakalan bahas prediksi kita yang pertama ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Inggris ya bosku, dimana sini MU yang berhadapan dengan Chelsea untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, dimana sini Chelsea yang menempati peringkat 3, sedangkan sini MU yang menempati peringkat 6 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head ya bosku, dimana di 5 laga terakhir head to head di sini 3 laga itu dengan hasil imbang ya bosku, dan 2 laga itu dimenangkan, dan 2 laga sisa itu dimenangkan 1 sama Chelsea dengan skor 3-1, dan di tahun 2020 itu juga dimenangkan oleh MU dengan skor 2-0. Jadi kita bisa bilang di 3 laga terakhir ini MU bisa menahan Chelsea ya bosku bermain di kandang. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari laga nanti malam, saya rasa sini Chelsea agak sulit untuk bisa tumbang ya bosku, walaupun dia bermain di kandang untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up-nya, ini sedikit berat ya bosku bagi MU, karena masih banyak ada pemain yang absen untuk laga nanti malam. Itu ada 6 pemain yang bakalan absen ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga nanti malam, saya rasa sini MU agak kesulitan untuk bisa menangkan laga. Kemungkinan sini Chelsea bisa lebih unggul yang bermain di kandang atau di away untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang Chelsea di laga netral 0-0 atau bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita yang kedua. Di sini saya ambil dari Europa League ya bosku, dimana sini Leipzig yang menjamu Rangers untuk laga nanti malam. 2 klub ini sudah pernah ketemu ya bosku di tahun 2017 ya bosku, itu dengan kemenangan Leipzig dengan skor 4-0. Dan 2 klub ini kembali ketemu ya bosku di musim atau di tahun sekarang ya bosku. Ini yang memasuki babak semifinal dan memasuki leg pertama ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi line up di sini emang ada berapa pemain back ataupun gelandang Leipzig yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan di sini juga berat bagi Rangers karena strikernya ini masih absen ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal kalau kita lihat dari line up-nya Leipzig. Di sini Leipzig yang banyakan pemain belakangnya itu cedera ya bosku dan kena kartu kuning. Jadi kemungkinan laga ini bakalan agak mudah untuk menjebol pertahanan dari Leipzig ya bosku. Tapi kalau kita lihat Leipzig yang bermain di kandang, saya rasa itu agak sulit juga ya bosku, sulit juga untuk bisa ditumbangkan. Kemungkinan laga ini bisa didominasi oleh Leipzig, karena sini Leipzig masih punya striker yang bagus yang bisa membahayakan lini
lini belakang Rangers ya bosku. Jadi dua klub ini kita bisa bilang seimbang ya bosku. Di sini Leipzig yang kebanyakan lens up belakangnya itu kena kartu kuning, dan Rangers yang penyerangnya ini kena dengan penyerangnya Rangers ini kena cedera ya bosku, tidak bisa tampil untuk laga nanti malam. Jadi kemungkinan laga ini bakalan jual beli serangan ini masih terbuka lebar kalau kita lihat dari pertahanan Leipzig yang kurang ya bosku. Dan sini Rangers masih punya ada beberapa gelandang dan penyerang yang bisa diandalkan ya bosku di lini depan. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam ya bosku, di sini saya menyarankan bosku tetap pegang tuan rumah di handicap 1 atau bisa bermain di over 2. Oke. Di sini saya lebih menyarankan bosku untuk bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next, di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita yang ketiga. Oke. Di sini saya masih ada lanjutan dari Europa League ya bosku, dimana sini West Ham yang menjamu Frankfurt untuk laga nanti malam. Frankfurt ini juga klub yang sulit kita tebak ya bosku. Ini Frankfurt ini sering banget punya kejutan-kejutan ya bosku. Di laga terakhir itu dia bisa mengalahkan Barcelona, itu juga kita mengejutkan ya bosku di laga beberapa hari yang lalu itu. Dan sini West Ham yang juga cukup bagus bermain di kandang bosku, atau pertahanannya West Ham ini bermain di kandang ini juga cukup bagus. Jadi kalau kita lihat ya untuk laga nanti malam di West Ham yang menjamu Frankfurt untuk laga nanti malam, saya rasa laga ini bakalan jadi over goal kalau kita lihat dari striker atau gelandang yang dimiliki oleh Frankfurt ini juga cukup barbar ya bosku performanya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, saya rasa Frankfurt bisa mencetak gol. West Ham pun bisa memenangkan laga ya bosku untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya itu bisa 2-1 untuk laga nanti malam. Jadi di sini saya menyarankan bosku semua untuk laga nanti malam pegang West Ham di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next, di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita yang keempat ya bosku. Di sini saya masih ada di Liga Eropa Conference League ya bosku, di mana sini Feyenoord berhadapan dengan Marseille. Jadi ini yang memasuki babak pertama ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari segi line up sini ada sama-sama dua pemain dari dua kubu yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head terakhir di tahun 2000 dan di 1999 ya bosku, dua klub ini pernah ketemu dan kembali sekarang ketemu di tahun 2022 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari perkembangan dua klub ini, kemungkinan laga ini bisa dimenangkan oleh Feyenoord ya bosku. Kalau kita lihat juga Feyenoord ini juga klub yang bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap itu, saya rasa Feyenoord yang bermain di kandang agak sulit bisa tumbang ya bosku. Kemungkinan juga laga ini bakalan terjadi jual beli serangan, dan kemungkinan ini laga ini bakalan terjadi over goal kalau menurut analisa yang saya lakukan ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang Feyenoord di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Dan next, di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita yang terakhir ya bosku. Di sini saya ada lanjutan dari Eropa Conference ya bosku, di mana sini Leicester yang menjamu AS Roma untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari segi performa ini Leicester yang lebih diunggulkan ya bosku, apalagi Leicester ini yang kuat bermain di kandang ya bosku. Kalau kita lihat bosku dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, emang dua klub ini yang lagi berada di performa yang kurang bagus atau pasang surut ya bosku. Jadi kemungkinan Leicester yang bermain di kandang ini lebih mendominasi ya bosku jalannya pertandingan untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, kemungkinan Leicester ini tumbang di kandang agak sulit ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bosku semua untuk laga nanti malam pegang Leicester di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam. Itu sudah ada 5 pertandingan, dan sini kita lanjut saja pergi ke
build parlay kita. Oke, di build parlay pertama bos-bosku kita pakai Chelsea di laga netral 0-0, Leipzig di over 2,5 dan Feyenoord di over 2,5. Oke. Dan di build parlay kedua ya bosku, di build parlay kedua bos-bosku itu bisa pegang Chelsea di laga netral 0-0, Leipzig di over 2,5, West Ham di over 2 ya bosku, West Ham di over 2, Feyenoord di laga netral 0-0 dan Leicester di laga netral 0-0 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Chelsea di handicap tengah untuk laga nanti malam. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada senang feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.